warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'alaniyatul futuh wal muluh wal rusuh wa tawbatin nasur wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa Syekh Muhammad Nawad al-Syafi'i al-Bantani وصولهم وفريهم وذب الحقوق عليهم أجمعين والشيخ مربي ربي السيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن السبيع والشيخ مربي روحي كي يجن ورسائدي والشيخ مربي روحي كي حجي سبيل الرشاد والشيخ مربي روحي كي حجي حسن بصري أبو بكر والشيخ مربي روحي كي حفظ الدين والشيخ مربي روحي وصولهم وفريهم وذب الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى تغشاه بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Nasul Ibad, ada di halaman 14 baris, 14 baris dari bawah. Halaman 18, 14 baris dari bawah. Bacaannya wa harabatim ra'atun asiratun, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa harabat imra'atun ashiratun min biladil kufri wa mashat mi'atai farsakhin lam ta'kul syai'an fasu'ilat kaifa qawiti alal masyi bila aklin faqalat kullama ju'tu qara'tu qul huwallahu ahad salasa marratin fa ashba'u wal maqalatu at-tasi'atu wal arba'una an ba'di al-hukama radhiyallahu anhu man 'arafa Allah lam yakun lahu ma'al khalqi
لذة لأنه لم يحب غير الله تعالى ومن عرف الدنيا بأنها فانية لم يكن له فيها رغبة بل اختار الدار الباقية وعمل لها ومن عرف عدل الله تعالى لم يتقدم إليه الخصماء أي لم يقبلوا عليه لأنه قد ترك الخصومة كما قال الحسن رحمه الله تعالى من عرف الله أحبه ومن عرف الدنيا كرهها وقال الشافعي رضي الله عنه فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa hadaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Wa harabat imra'atun asiratun min biladil kufri wa masyad mi'atai farsakhin lam ta'kul syai'an fasu'ilat kaifa qawiti 'alal masyi bila aklin faqalat kullama ju'tu qara'tu qul huwallahu ahad salasa marratin fa asba'u. Kelanjutan dari mutiara kata yang ke-48 di bagian akhir oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau tutup dengan kisah seorang wanita. Dikatakan waharabat imra'atun asiratun, dan pernah ada seorang wanita tahanan, dia kabur melarikan diri min biladil kufri, dari negeri kufur, dari negeri yang dihuni oleh orang-orang kafir. Jadi pernah ada seorang wanita muslimah, dia ditahan di negeri yang penduduk mayoritasnya adalah kafir. Dia kabur, dia melarikan diri
wa masyad mi'atai farsakhin, dan dia pergi berjalan kaki tidak berkendaraan dengan jarak kira-kira 200 parsakh. Jadi ribuan kilo dia ini jalan. Ya. 200 mi'atai farsakhin, 200 parsakh. Jadi ribuan kilo. Ya. Lam ta'kul syai'an, namun dia tidak makan sedikit pun juga. Dia kabur, nggak punya apa-apa, nggak ada bekal, nggak ada makanan, kagak ada minuman yang dia bisa makan, dia bisa minum buat ganjel perutnya. Fasu'ilat, kemudian setelah dia sampai, ada yang bertanya. Setelah sampai dia punya tujuan, singgah di perkampungan, akhirnya ada yang bertanya. Cuman tidak tahu siapa yang bertanya. Nggak disebutin. Ya, makanya di sini pakai majhul, fasu'ilat, maka dia ditanya. Si wanita tadi ditanya. Namun siapa yang bertanya di sini tidak termaktub. Kata si petanya tadi, kaifa qawiti 'alal masyi bila aklin. Bagaimana mungkin engkau bisa kuat? Kaifa qawiti, bagaimana mungkin atau bagaimana caranya engkau bisa kuat 'alal masyi, berjalan kaki tanpa berkendaraan, nggak bawa bekal, duit juga nggak punya, maklum tahanan, dia melarikan diri, bila aklin, tanpa makan, ribuan kilo dia tempuh jarak, tidak membawa perbekalan, dalam keadaan jalan kaki, bagaimana mungkin kau bisa kuat? Faqalat, lantas kata si wanita tadi, kullama ju'tu, setiap kali aku merasa lapar, qara'tu, aku membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Aku membaca surah Al-Ikhlas, ya. Dia baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, sampai akhirnya salasa marratin, yaitu sebanyak 3 kali. Jadi setiap kali dia merasa lapar, nggak ada yang bisa dimakan, kagak ada yang bisa diminum, duit juga nggak punya, pakaian yang ada di badan dipakai, nggak bawa gendolan. Setiap kali dia lapar, menempuh perjalanan ribuan kilo, hanya satu yang dia amalkan setiap kali dia merasa lapar, dia baca suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Maksudnya terus sampai akhir. Salasa marratin, sebanyak 3 kali. Dia lapar, dia haus, baca 3 kali. Nanti jarak berapa kilo, dia lapar juga, dia haus juga, dibaca lagi. Ya. Karena dari segi arti aja, kul huwallahu ahad, katakanlah oleh engkau ya asrafal khalqi, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Jadi ini suratul Ikhlas memiliki keistimewaan.
yang kalau kita amalin banyak keistimewaan, banyak fadilahnya. Ya. Dari segi artinya aja, huwallahu ahad, dialah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Ya. Allahus samad, Allah Ta'ala tempat kita apa? Meminta. Ya. Jadi yang namanya makanan, yang namanya minuman, yang ngenyangin bukan makanan, bukan minuman. Siapa? Allah. Berapa banyak orang makan tapi nggak kenyang-kenyang. Yang bikin baik bukan obat. Siapa? Allah. Berapa banyak orang yang sakitnya sama kita, dokternya sama, harga obatnya sama, dosisnya sama, tapi dia nggak baik-baik. Karena yang ngasih sembuh siapa? Allah. Segala-galanya Allah, tempat kita meminta dialah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Dibaca 3 kali, fa asba'u, maka aku merasa kenyang. Merasa kenyang gitu. Ya. Makanya bagus kalau kita jadiin amalan. Ya, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya. Rasulullah pernah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad ba'da salatil fajri asra marratin. Kalau kita lazimin baca suratul ikhlas qul huwallahu ahad ba'da salatil fajri, habis salat fajar, artinya habis salat subuh, maka kata baginda Rasul, lam yasil ilaihi dzambun fi dzalikal yaum wa in jahada syaitanu. Insyaallah pada hari itu Allah Ta'ala jaga kita daripada melakukan dosa. Lazimin, habis sholat subuh baca 10 kali, besokan habis sholat subuh baca lagi 10 kali. Maka kata Rasulullah, lam yasil ilaihi dzambun fi dzalikal yaum, tidak akan sampai kepada orang tersebut satu dosa pun pada hari itu. Artinya Allah Ta'ala bakal jaga dia daripada melakukan dosa dan kesalahan. Wa in jahada syaitan, Rasul katakan meskipun setan itu bersusah payah buat kita melakukan dosa. Ya, apalagi kalau kita baca 1 kali, sama juga kayak kita baca 1/3 Al-Quran. Ya. Kita baca sekali sama juga kita baca 1/3 Al-Quran. Ya. Kita baca 2 kali sama juga kita baca 2/3. Kita baca 3 kali sama juga kita membaca Al-Quran sampai khatam. Ya. Jadi faedahnya banyak. Namun bukan berarti baca aja kulhu 3 kali. Sama aja hatam Quran, antar Qurannya nggak dibaca-baca lagi. Jangan begitu juga. Ya. Kata Rasul, man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidatan faka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Kalau kita baca sekali, kayak kita baca Al-Quran 1/3. Wa man qara'aha faka'annama qara'a thulutsayil Qur'an. Kita baca 2 kali, maka seakan-akan kayak kita baca 2/3 Al-Quran. Wa man qara'aha salasa marratin faka'annama qara'al Qur'ana kullahu. Ya. Wa man qara'aha 11 marratan, siapa orang yang baca 11 kali, banallahu lahu baitan fil jannah min yakutatin hamra. Allah Ta'ala buatkan dia mahligai, sebuah gedung mahligai di dalam surga. Itu dia punya materialnya, kata Rasulullah, min yakutatin ahmar, dari batu yakut yang berwarna merah. Ya. Dari batu yakut yang berwarna merah di situ. Lagi di situ diterangkan mengenai
keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan andai kata tidak ada ayat-ayat Al-Qur'an, hanya itu doang tuh suratul Ikhlas untuk menerangkan bagaimana keesaannya Allah Subhanahu wa taala, maka cukup suratul Ikhlas itu untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Sekalipun umpamanya nggak ada lagi tuh ayat-ayat Quran yang menceritakan, ya, membahas mengenai keesaannya Allah taala, cukup bahwa suratul Ikhlas itu menunjukkan keesaannya Allah di situ. Wal maqalatu tasi'atu wal arba'un, dan makalah yang ke-49 dari babus thulathi, masih berada di bab thulathi. Jadi setiap makalahnya ada 3 poin. Jadi kalau antum pengen belajar khotib, ambil dari sini, banyak enak nih. Banyak tuh. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 10 nanti setiap makalahnya. Jadi khotib itu banyak juga ngambil daripada ini kitab. Kitab matanya disebut dengan Al-Munabbihat, Al-Istidad Liyaumil Ma'ad. Syarahnya Nasail Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kita baca matan juga, kita baca syarah juga. Wal maqalatu tasi'atu wal arba'un, dan makalah ataupun mutiara kata yang ke-49. An ba'dil hukama, dari sebagian hukama, ahli hikmah. Cuman ahli hikmah yang bukan suka buat wapak, bukan. Kan kita suka dengar, oh itu orang ngehikmah gitu kan. Ahli hikmah. Bukan ahli hikmah yang suka bikin wapak gitu, bukan. Ya kan ada tuh yang suka bikin wapak. Kita nyareat gitu kan. Biar dagangan laris manis gitu kan. Bukan itu. Ahli hikmah. Jadi ada yang mengatakan atiba'ul qulub. Jadi ahli hikmah ini ada yang mengatakan atiba'ul qulub, dokter hati. Jadi dia menangani hati. Dokter kan ada spesialisnya. Ada dokter umum itu kan. Ada yang dokter spesialis khusus THT gitu kan. Telinga, hidung, tenggorokan. Jadi kalau antum pengen kuping antum kenapa-napa gitu kan, hidung bau umpamanya, ke THT itu. Tapi kalau dokter yang kita nggak punya, ada penyakit, bingung dokternya. Dokter, saya sakit, kenapa? Saya punya penyakit hasad. Nggak boleh tetangga beli ini, beli itu. Saya langsung kejang-kejang dokter. Saya langsung batuk, dok. Kira-kira ada gitu obatnya ke dokter? Antum mau lari ke spesialis juga kagak ada ya. Walaupun dia lulusan umpamanya terkenal udah luar negeri, Singapura, di mana kek? Kagak ada. Ya. Kata dokter suntik mati aja udah. Gak ada. Dokter juga bingung apaan obatnya. Kalau asam urat ada obatnya kan. Penyakit yang lain ada obatnya. Tapi kalau penyakit hati, lari kemana kita? Nah, itulah istilahnya nanti ada dokter atiba'ul qulub. Dokter yang menangani masalah apa? Masalah hati. Jadi ini khusus penyakit kronis nih. Seperti ya hasad gitu kan. Ria kayak gitu, kibir. Nah, ini larinya ke sini.
Ya, kalau ke poli-poli gak ada tuh. Nggak ada. Nah ini kita larinya ke sini. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Apa kata ba'dul hukama? Man arafallaha lam yakun lahu ma'al khalqi lazzatun. Siapa orang yang sudah kenal, sudah ma'rifah. Ya. Kenal di sini bukan kenal zatnya, bukan kenal sifatnya. Kalau kenal zatnya kita nggak dituntut. Siapa yang tahu dengan zat Allah Ta'ala? Kenal kita sifatnya yang wajib, yang jaiz, yang mustahil. Kalau kita sudah ma'rifah kepada Allah, kata ba'dul hukama, lam yakun lahu ma'al khalqi lazzatun, maka tidak ada bagi orang tersebut kelezatan bersama makhluk yang lainnya. Jadi nggak ada lezat-lezatnya. Kita ngobrol sama orang, udah nggak merasa asik, nggak bisa kita ngobrol berjam-jam tuh, buang-buang waktu begitu, nggak bisa kita. Buat nongkrong-nongkrong kita sampai tengah malam, sampai subuh, nggak bisa yang begitu tuh. Kalau orang sudah ma'rifah kepada Allah, jadi dia udah hambar gitu, udah nggak ada nikmat, udah nggak ada kelezatan di situ. Nah, makanya ini kan pengalamannya ba'dul hukama. Atibaul qulub, orang yang sudah ma'rifah kepada Allah, waliullah ini. Ya. Jadi kata dia itu berdasarkan memang pengalamannya dia gitu. Orang yang sudah kenal, orang yang sudah ma'rifah kepada Allah, lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatun, tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan jikalau dia bersama makhluk yang lainnya. Jadi bawaannya dia maunya khalwat aja. Tahu khalwat? Menyendiri gitu. Maunya zikir aja. Ya. Kalau kita malah sebaliknya. Nggak betah kita sendirian. Maunya ada teman ngobrol kalau kita. Kalau kita malah diundang teman, ayo ngopi sini. Ngobrol gue modalin tuh, rokok ada, ya kan, kopinya ada, mau apa lagi, sini ngobrol sama gue. Oh, kalau kita kan begitu, di rumah sumpek, ya kita keluar, benar gak? Gitu kalau kita. Ya, tapi kalau orang nggak paham, ya apa enaknya itu di rumah sendirian aja di kamar. Ya kita gak tahu aja. Orang kalau udah ma'rifah, udah asik, ya udah asik berzikir sama Allah Ta'ala, udah enggak. Walaupun sendiri juga di kamar ditinggalin sama keluarga, udah terasa nikmat dia. Emang yang dicari yang begitu sama dia, begitu. Kalau kita kan kagak bisa begitu. Nah ini menunjukkan berarti kan kita belum ma'rifah kepada Allah, begitu kan? Ya. Ya. Kenapa demikian? Ya. Li'annahu lam yuhibba ghairallahi ta'ala. Ya. Dikarenakan lam yuhibba, ya. Dia tidak menyenangi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia ingat udah karena Allah aja udah. Ya. Semuanya karena Allah gitu. Dia beramal ibadah karena Allah. Apa-apaan deh karena Allah aja deh. Ya. Lam yuhibba ghairallahi ta'ala, tidak cinta melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man arafad dunya, dan siapa orang yang mengenal dunia,
bi annaha faniyatun. Ya, kenal dunia di sini ya maksudnya apa? Bukan kenal dunia artinya dia jago dalam urusan dunia, bukan. Kalau kita kan, ente tahu gak barang murah belinya di mana itu? Oh, kalau pengen beli daerah sono pasar rumput murah itu. Nah, kalau ente mau beli kasur, no di sono Jatinegara gitu kan. Kita tahu tuh masalah dunia. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dia kenal dunia adalah apa? Bi annaha faniyatun, dengan bahwasanya yang namanya dunia itu fania. Bakal binasa, bakal hancur. Yang namanya dunia bakal kita tinggalin, semuanya bakal kita tinggalin. Jadi kita nih di dunia ini enggak selamanya. Jadi kita di dunia ini laksana orang yang sedang mengembara, laksana orang yang sedang mengembara dalam satu pengembaraan yang nanti kita bakal sampai ke tujuan kita. Ya, abiris sabil. Jadi kita ini di dunia ini orang asing, persinggahan sementara kita, yang nanti satu saat mau nggak mau, siap nggak siap, suka tidak suka, bakal kita tinggalin, bakal kita berpisah dengan dunia ini. Jadi sementara gitu, ya. Nggak bakal kita bawa mati. Nah, kalau orang sudah tahu dunia dengan bahwasanya dia tidak akan kekal, dia akan binasa yang namanya dunia, akan hancur yang namanya dunia, lam yakun lahu fiha raghbatun, maka dia tidak ada keinginan yang menggebu-gebu dalam masalah dunia. Biasa aja. Sekalipun kita butuh ya sekedar kebutuhan kita. Ya, tapi nggak banget condong, nggak banget bener-bener cinta. Karena kalau dunia udah masuk, udah merasuk ke dalam hati kita, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu merupakan pangkal daripada setiap keburukan dan juga kejahatan. Ya. Orang saling bunuh, saudara dengan saudara nggak tegur sapa, masalah warisan udah ditentukan al-furudul muqaddarah, nih perempuan dapat segini, nih laki dapat segini, tapi ternyata enggak apa, tidak mau menerima kenyataan bahwa bagiannya segitu, dia serakah. Tuh. Akhirnya dia nggak suka dapat bagian sedikit, dia main belakang. Apaan aja itu, dihalalin sama dia. Kalau perlu nyewa orang buat bunuh dia. Tuh. Sering nggak kita dengar begitu? Sering. Nggak terima. Wah, saya ini anak paling tua, mestinya dapatnya banyak kan, kagak adil nih. Dikata kagak adil. Ya. Tuh, istri muda sama istri tua ribut bagiannya. Wah, nggak adil nih, masa saya dapat segini. Makanya itu perempuan kagak mau dimadu. Kenapa? Kalau dimadu dia lebih dapatnya digitan lagi ntar warisannya. Iya. Udah ada anak ya, dapatnya ya dia sedikit 1/8, udah gitu istri lebih dari 1, ya 1/8 bagi berapa itu? Istri berapa? 3, udah bagi 3. Makanya kagak redo dia. Udah 1/8, 1/8 dapat anak, punya 3 lagi lubang istri. Makin dikit aja bagiannya. Oh. Ya. Yeah. Itu udah banyak contoh-contohnya orang yang rakus kepada dunia, ujung-ujungnya dia di mana?
dijeruji. Ya kan? Akhirnya dia saling tusuk-tusukan. Akhirnya dia nggak tegur sapa. Tuh. Jadi terkadang yang namanya dunia itu bisa menyihir kita. Ingat tuh, dunia tuh bisa nyihir orang itu. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Seorang pujangga Islam mengatakan yang namanya dunia itu bisa bikin tuli kita punya kuping. Budak kita punya kuping. Ya. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia punya sihirnya itu dunia. Qauman wa tu'mi, juga bisa bikin buta mata hati kita. Matanya sih ngelihat, tapi mata hatinya buta. Begitu. Telinganya sih mendengar, tapi telinga tuh hati nurani dia udah buta semuanya, nggak bisa dengar. Ya kan? Berapa banyak tuh kalau orang nyogok diamprogin duit aja sekarung tuh berubah tuh hukum. Ah nih nggak boleh, haram. Nggak bisa main belakang pak, gitu, ya kan? Kasih tebelan itu amplopnya, berubah tuh. Tuh bikin apa ya? Bikin buta mata hati kita, bikin tuli kita punya diri itu. Dengan sebab apa itu? Duit, diamprogin duit. Kadang kan kita suka dengar istilah orang tua dulu, kalau kita pengen beli ini beli itu, umpamanya tanah kagak turun-turun, ada yang bilang udah amprogin aja duit sih, itu pasti dikasih, udah lihat duit sih. Bener gak? Udah kita nggak usah ngomong-ngomong, kita nawar sekian-sekian, bawa duit, udah tuh gubragin tuh duit, pasti dikasih, kata gitu kan istilah orang tua tuh kata. Udah lihat duit ya udah kelepekan itu. Tuh. Jadi yang namanya duit ya kagak melihat persahabatan, persaudaraan, kagak lihat, udah dah. Udah buta itu semua. Gitu. Jadi saradza ainin la tubsirul ibrah wa dza udhunin la tasma'ul mau'izah itu. Wa dza qalbin la yafqahu ma hiya ma yadur wa ma yanfa. Itu namanya dunia tuh. Ya. Wa saradza ainin la tubsirul ibrah, dengan sebab tersihir oleh keindahan dunia, yang punya mata la tubsirul ibrah, kagak mau melihat al ibrah, pelajaran. Wa dza udhunin la tasma'ul mau'izah, yang punya kuping, yang punya telinga enggak bisa lagi dengar al mau'izah, nasihat-nasihat. Udah istilah kata udah tersumpel. Dia punya kupingnya udah nggak aktif tuh kupingnya udah. Wa dza qalbin, padahal dia punya hati, tapi dikarenakan tersihir oleh kemewahan dunia, keindahan dunia, la yafqah ma hiya ma yadur wa ma yanfa. Dia udah nggak bisa ngebedain lagi mana yang bisa membawa madarat, mana yang bisa bawa maslahat buat dirinya. Jadi hatinya udah terpatri sama dia. Begitu. Ya. Jadi awas diri kita ini, ya. Jadi ulama, jadi pejabat, jangan sampai jadi ulama, jadi pejabat yang bisa dibayar gitu. Kalau itu memang haram ya udah katakan haram sama kita. Nggak bisa dibalik-balik, udah gitu. Ya. Makanya ada doa bagus. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ada ulama-ulama yang baca doa itu. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Rabb, jangan engkau jadikan masalah dunia itu sepaling besarnya keinginan saya, sebesar-besarnya pemikiran saya. Jadi habis dicurahkan otaknya, pikirannya, akalnya, semuanya buat apa? Dunia. Ya. Semuanya dipikirin buat dunia nih. Udah punya ini nih, satu nih, ntar buka cabang ini nih, tempat yang strategis di mana ya, nah dipikirin terus sama dia tuh, gak ada habis-habisnya tuh. Oh.
Nah, makanya ada doa, Allahumma la taj'al lid-dunya akbar hammina. Jangan engkau jadikan ya Allah urusan dunia ini sepaling besarnya pemikiran kami. Ataupun akbar hammina, sepaling besarnya kesedihan kami. Hilang ini, hilang itu, nggak punya ini, nggak punya itu, sedih kita. Jangan sampai. Sedih itu kalau kita kagak bisa ngaji. Sedih nggak gitu? Sedih. Ya Allah, gue sedih nih malam Jumat ini nggak bisa hadir, nggak bisa datang. Sedih nggak gitu? Sedih itu kita kalau kita sholat nggak bisa jamaah. Sedih nggak kita? Ya Allah sedih, ya Allah kagak bisa sholat jamaah. Kayak jamaah sini begitu semua kayaknya nih. Ya. Waktu ngaji sama waktu tahlil bentrok. Ya Allah sedih saya, ya Allah kagak bisa ngaji gara-gara tahlil nih. Bukan lo girang gitu kan? Girang kali ya dapat berkat gitu kan. Ngaji bis Isya, hujan rintik-rintik. Berbetulan tahlil. Ya deh, pilih tahlil, pilih ngaji. Cocok udah sama jawabannya. Ya Allah, jadi urusan kita urusan perut mulu kalau kita emang. Kalau tahlil lu nggak dapat, ya biarin nggak dapat ilmu juga, yang penting dapat makan. Jadi otak kita ini, pemikiran kita masih tertujunya fokusnya sama dunia. Lah kadang-kadang di masjid aja, di majelis salim, di musola kita ngaji, tapi otak kita mah kagak fokus. Kemana? Ke JI gitu. Lihat otak kita itu, bener gak? Jadi jasad kita mah ada di masjid, betul, iya. Tapi kadang-kadang konsentrasi kita, pikiran ini keluar. Ngabis ini kemana gue ini nih, ya kan? Nah, udah dipikirin tuh sama dia tuh. Ya, jadi jasad kita doang nih ada di tempat kebaikan. Tapi kadang-kadang pikiran kita ngelamun ke sono kemari. Begitu. Tapi si antum mah kagak. Saya yakin kagak. Nggak salah gitu. Nah, ini masih panjang penjelasannya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Sebelum ditutup dengan doa, Al-Fakir mengingatkan kembali